Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Ummu Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan umur panjang sehingga bisa melaksanakan puasa pada hari ini, salat tarawih pada malam hari ini. Harapan kita semoga puasa kita, tarawih kita serta ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'id. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan dinamakan juga dengan Syahrus Sabri, yang berarti bulan kesabaran. Karena esensi daripada ibadah puasa adalah al-imsak, yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi esensi utama daripada ibadah puasa adalah melatih kesabaran kita. Sehingga kita semuanya tentunya berharap dengan ibadah puasa kita di bulan Ramadan dan insya Allah juga puasa-puasa sunnah yang lainnya di luar bulan Ramadan, yang apabila kita kerjakan akan mentarbiyah, akan mendidik kita menjadi seorang yang penyabar. Orang yang memiliki sifat sabar akan memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah bahwa orang yang bersabar akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa batas. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, bahwa setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan yang dikerjakan akan dilipat gandakan pahalanya mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Makanya bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika nanti berjumpa dengan Tuhannya karena Allah akan langsung memberikan pahala puasanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Keutamaan yang kedua adalah akan mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Artinya orang yang bersabar akan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan perlindungannya, akan mendapatkan pertolongannya, juga ridhonya. Itulah di antara yang akan dia dapatkan dari ma'iyatullah, kebersamaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Itulah yang dimaksud dengan ma'iyatullah. Allah akan senantiasa membersamainya, membersamai orang-orang yang sabar. Keutamaan yang ketiga, dengan syukur maka sabar adalah merupakan kunci kebahagiaan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya akan mengandung nilai kebaikan baginya. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali hanya oleh orang yang beriman saja. Mengapa demikian? Karena orang yang beriman ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Maka syukur itu baik baginya. Dan ketika mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar, maka sabar itu juga baik baginya. Artinya, orang yang beriman dalam keadaan bagaimanapun senantiasa diliputi kebaikan. Mendapat nikmat dia bersyukur, mendapat musibah dia bersabar. Keutamaan sabar yang keempat adalah bahwa Allah akan cinta kepada orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Itulah 4 di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang bersabar. Dan hakikat daripada sabar itu adalah dalam 3 keadaan. Yang pertama, sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Jadi untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dibutuhkan kesabaran. Mengapa? Karena di luar sana dan termasuk dari dalam dirinya sendiri ada kekuatan-kekuatan jahat yang mengajaknya untuk tidak taat kepada Allah, mengajaknya untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari dalam adalah kekuatan hawa nafsu. Sebagaimana yang Allah ingatkan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Kekuatan di luar seperti kekuatan setan dengan bala tentaranya, yang setiap saat akan menggoda dan menyesatkan umat manusia. Bahkan iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17 Allah berfirman, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksyarahum
wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, bersumpah di hadapan Allah dengan mengatakan, "Fabima aghwaytani ya Allah, dikarenakan Engkau telah menetapkan aku sebagai hamba yang sesat, maka aku akan halang-halangi manusia dari menempuh jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu." Itulah sumpah iblis akan menggoda manusia dari segala penjuru, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Setan siap untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Di samping juga ada kekuatan di luar seperti pengaruh teman ataupun lingkungan yang jahat, yang tidak baik. Maka kita perlu untuk bersikap selektif dalam memilih teman dan lingkungan. Jadi itulah beberapa kekuatan yang akan menghalangi orang untuk taat kepada Allah dan mendorong manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Maka agar bisa taat kepada Allah dan bisa meninggalkan maksiat kepada Allah, dibutuhkan adanya kesabaran. Dan yang ketiga adalah ketika ditimpa musibah. Dan inilah yang paling banyak dipahami oleh masyarakat kita. Sabar seringkali hanya dikaitkan dengan musibah. Padahal untuk taat, meninggalkan maksiat juga dibutuhkan kesabaran. Dan sabar ketika ditimpa musibah itu sifatnya aktif, bukan pasif. Tidak boleh ketika kita diuji dengan musibah hanya nerimo, pasrah tanpa ada usaha, tidak boleh. Jadi sabar ketika ditimpa musibah itu bersifat aktif. Kita harus berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan solusi dari musibah yang kita terima itu. Apapun hasilnya, kita harus yakin bahwa itu adalah pilihan terbaik dari Allah untuk kita, dan kita harus menerimanya dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, jadi itulah kurang lebih pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan hakikat dan keutamaan kesabaran. Yang diantaranya kesabaran itu bisa kita dapatkan dari ibadah puasa kita, karena Nabi menyatakan as-saumu nisfu sabri, bahwa puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan puasa kita, membuat kita lebih sabar, baik dalam taat, meninggalkan kemaksiatan, maupun ketika kita ditimpa musibah, dan kita bisa mendapatkan semua keutamaan-keutamaan bagi orang yang bersabar. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.